Ada sukacita di rumah Tuhan? Mohon mari kita puji nama Tuhan tempat ini. We're about to celebrate our God, our King, the King of Kings and Lord of Lords in this place. Amen. That the joy of the Lord is our strength. Come on, let's just lift up our voice. Lift up our voice and put your hands together. Mari kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, oh timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Come on, with all that you got. Ratakan tanah bergelombang, oh timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, Lord. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. We praise, we worship you Lord Jesus. Oh rahaka madabayas. Engkau Allah Immanuel yang selalu setia,
yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Oh, we worship you. We worship you, my Jesus. You are faithful, Lord. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh, we glorify your name, my Jesus. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi hari ini. Thank you God, thank you God, thank you Jesus. Kau ada di tempat ini saat ini beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada dimanapun ku ada, menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Yesus, Kau nyata di hidupku. Dengan iman katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Kau besertaku, ku aman di dalam-Mu. Immanuel, 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 Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Oh, hidupku aman Tuhan. We worship you. We praise you Jesus. Kau ada bersama kami Tuhan. Oh, Kau ada dimanapun ku ada. Amin Tuhan. Menuntun, menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Yesus, Kau nyata di hidupku. Angkat imanmu, katakan Immanuel. Haleluya. Immanuel. Oh Immanuel, Immanuel. Kau besertaku, ku aman di dalam-Mu. Yesus,
Immanuel, Immanuel. We worship you, we glorify, we worship you, Jesus. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu, sebab tiada yang sepertimu. Haleluya, angkat hatimu, katakan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Dengan iman lagi. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Segala hal dengan iman, segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan. Sekali lagi katakan, segala hal dapat ku lakukan denganmu, denganmu Tuhan. Kau besertaku, ku aman di dalammu. Yes God. Immanuel, 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 ora kamayase. Matku, hidupku aman di dalammu. Immanuel, 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 Kau besar. Oh, terima kasih Tuhan Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Hiranala dabaya se. We worship you, Immanuel. Kau penyelamatku, hidupku aman di dalammu. We worship you, we glorify your name. Hiaramanamaya-se. Sembah Kau Tuhan. Jesus, we worship you. Hiaranamaya-serelehemu. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. Oh, kami sembah namamu Yesus, kami puji namamu Tuhan. Oh, we worship you Lord. Thank you for your presence in this place, God. Thank you that you are present in this place, so we welcome you.
Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut Engkau Raja kami Yesus di tempat ini. Oh, we thank you Lord, we thank you Jesus, we thank you God. Oh, thank you Lord, thank you for your presence God. Oh, thank you. Sebelum kita menyanyikan ini, mari kita dari hati kita yang paling dalam, mari kita sembah Yesus dengan kata-kata kita sendiri. Mari kita puja Dia di tempat ini. Oh Tuhan, we just worship You in this place, Lord. We thank You, Lord. We thank You, God. Oh, thank You for Your presence, God. Thank You that You deserve it all, oh God. That You're the only one that deserve all our praise. You're the only one that deserve our worship in this place, oh God. Let's together all the saints. All the saints and angels, they bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, God. For from You are all things, and to You are all things. Oh, You deserve the glory. And all the saints and angels, they bow before Your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy of it all. Jesus. Yes, You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. Oh, You deserve the glory. Oh, You are worthy, God. You are worthy of it all. Oh, You are worthy of it. For from You are all things, and to You are all things. Oh, You deserve the glory. Come on, sing that one more time. You're worthy. Oh, You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. Oh, You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. Oh, You deserve the glory. Oh, let prayers rise from this place. Oh, let prayers rise from this place. Let this house be called house of prayers in the name of Jesus. Oh. Sing day and night. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh,
day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day. Oh Jesus. Oh, day and night and day, let incense arise. Oh, day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Oh, day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Oh, you are worthy of it all. Yes, Lord. Oh, you are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. Oh, you deserve the glory. Yes, you are. Oh, you are. Oh, you are worthy of it all. Worthy of all the praise. You are worthy of it all. Worthy, God, worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, yes, you deserve it all, God. Oh, you deserve it all, Jesus. You deserve the glory. Oh, We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, dia ada di sini, saudara. Roh Kudus ada di sini. Hampiri dia. Hampiri dia. Hampiri dia. You deserve the glory, Lord Jesus. You deserve the glory. Oh, rahaka hana bahaya hakarala tamadayas. Halakamadahayase. Halakamadahayas. Halakadamadahayas. You deserve the glory. You deserve all the honor. Kau layak, kau layak. We worship you, we worship you, we worship you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini di saat kami berdoa, Tuhan berikan satu kata bagi saya, yaitu mengenai no more delay, no more delay. Tadi pagi kami mengalami begitu luar biasa penyembahan di tempat ini. No more delay, no more delay. Whatever yang tantangan yang kita hadapi, no more delay kata Tuhan. No more delay kata Roh Kudus.
Terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan mau Tuhan membayar harganya. Untuk kami tidak mengalami delay Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam ministry kami. Di gereja kami ini secara corporate. Di City Blessing. In Jesus name. Oh, we worship you Holy Spirit. Thank you Jesus. 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 Kami memuji kebesaran-Mu. Yes God. Ajaib Tuhan. You are great, you are great. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan segenap hati angkat imanmu. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes. Ajaib Tuhan. Oh Holy Spirit. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi sembah Dia. Kami memuji kebesaran. Oh, you are great. Kau besar di tempat ini Tuhan. Ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Holy Spirit. Ajaib Tuhan. Oh, you are great, you are great. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. We love you, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Setiap lidah menyembah Tuhan. Memuji. Oh, we worship you. We glorify my Jesus. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib. Ajaib Tuhan. Oh, kami
kebesaran-Mu. Ajaib namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, we praise you. I'm not on. Okay, I'm on now. Selamat pagi, selamat pagi. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan lagi yang baru pagi ini? Amin. Setiap kita tentunya perlu mendengar suara Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang maha hadir, Tuhan. That you are Emmanuel. Engkau beserta kami, Tuhan. Yes, pagi ini kami mau undang hadirat-Mu, tapi sebenarnya Engkau yang mengundang kita. Engkau yang mengundang kami semua, Tuhan, untuk mengalami Engkau. Sebab Engkau datang dan mati untuk kami saat kami masih berdosa. Saat Anda dan saudara dan saya belum menerima Yesus, Tuhan sudah mati karena Dia mengasihi kita. Tuhan, terima kasih sekali lagi, Tuhan, karena Engkau mengundang kami untuk mengalami Engkau. Biar pengurapan-Mu yang baru, Tuhan, menyegarkan setiap umat-Mu di tempat ini. Lebih dari kesegaran, adanya kebangkitan di dalam nama Yesus. Aku berbicara right now, Tuhan, aku berdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang join online di dalam nama Yesus. Biar adanya kebangkitan Kristus, Tuhan. Biar Roh-Mu membangkitkan, Tuhan, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mengalami tantangan, yang sedang bingung. Orang-orang yang belum bisa maju, Tuhan, biar saat ini, Tuhan, hari ini, Tuhan, Engkau bangkitkan, Tuhan. Oh Tuhan, kebangkitan adalah sesuatu yang mujizat, Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang bisa melakukan, dan Engkau sudah mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan juga hamba-Mu yang mendengar. Amin. Hamba-Mu pun perlu mendengar, Tuhan. Biar Engkau memberkati firman yang telah Engkau siapkan buat setiap kami. Biar kami bisa buka hati kami, biar pikiran kami boleh dirubahkan untuk pekerjaan Kristus yang besar. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Selamat datang. Saya tadi melihat ada 4 orang yang baru hadir. Is it 4? Benar ya? Selamat datang, selamat datang. Thank you for joining us. Glad to have you. Tadi yang kalau udah tahu yang mana, kalau belum salaman ayo disalam dulu. Kalau Anda cukup dekat, kalau jauh ya nggak usah. Nanti akhir service kita bisa salaman kenalan. Amen. Thank you, Ci. Alright. Kita ini sudah berapa bulan? Tentunya kita semua sudah hafal luar kepala. Tahun ini temanya adalah bahasa Indonesianya apa, saudara? Wah, penuaian. Itu di pikiran saya kok panen ya, bener juga ya, penuaian kata yang lebih bagus. Jarang ngomong bahasa Indonesia jadinya kata-katanya kurang ingat. Bener ya, penuaian. Penuaian itu adalah musim yang sangat exciting. Karena apa yang sudah Anda kerjakan selama berbulan-bulan mungkin Anda siap menuai berkatnya. Apa yang sudah Anda capai, Anda tabur, saat itu Anda akan nikmati berkatnya. Tapi sebelum Anda menikmati berkatnya, itulah musim penuaian. Kalau sudah dituai, Anda bisa nikmati berkatnya. Tapi sebelum dituai, itu adalah waktu di mana pekerjaan Tuhan itu memuncak, saudara-saudara. Panen itu adalah musim yang sangat sibuk. Penuaian adalah masa yang sibuk, saudara. Siapa yang tahu ada 2 hal yang Pastor Paul sudah katakan
canangkan secara profetik 2 hal yang kita akan menuai. Harvest apa? Amen. And yang kedua? Amen. Jiwa-jiwa dan sumber daya. Siapa di sini yang mau diberkati dengan lebih banyak sumber daya? Nah, puji Tuhan. You know, Tuhan itu adalah Tuhan yang dituliskan dengan siapa di sini yang pernah ke rumah orang yang kaya? Oke. Siapa yang pernah ke rumah orang yang sangat kaya? Saya pernah diundang ke rumah somebody di Beverly. Waduh, memang lain sih ya. Orang yang kaya, orang yang sangat kaya, rumahnya lain. Mungkin garasinya aja sama rumah saya lebih besar garasinya dia, ya kan? Nah, tapi Anda perlu tahu bahwa Tuhan, kita bisa tahu orang kaya biasanya dari rumahnya. Amin. Bagaimana cara Tuhan, cara Alkitab menuliskan surga itu? Surga itu dituliskan sebagai tempat yang gerbangnya dari apa, saudara? Anda perlu baca Alkitab. Jalannya ya dari emas dan sebagainya, sungainya ada penuh dengan berlian dan sebagainya. Bagaimana dengan tahta Tuhan, saudara-saudara? Tadi gerbang itu dari pearl ya, pearly gates. Nah, jadi pearl apa? Mutiara. Nah, jadi hal-hal yang indah dan mahal, saudara-saudara, adalah kita tadi ngomong tadi rumah orang kaya itu kelihatan biasanya, ya. Dan rumah Bapa kita di surga itu dituliskan seperti itu. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang have no problem untuk menunjukkan bahwa dia ini Tuhan yang self-sufficient. Dia itu penuh berkat. Dia itu tidak kekurangan suatu apapun. Dan karena kita itu dipanggil sebagai anak, siapa di sini anak Tuhan? Nah, berarti sebenarnya dia juga tidak ada masalah untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Tapi sekarang pertanyaannya buat apa? Ya kan? Nah, Tuhan itu seringkali Anda sama saat Anda, siapa di sini punya anak kecil? Anak kecil mau minta pisau nggak boleh kan? Saya dulu koleksi pisau. Kalau saya punya anak, kalau dia masih umur 2-3 tahun, lihat dedinya suka main pisau kecil mungkin, minta nggak boleh. Karena apa? Belum bisa dipercaya. Hal-hal yang menjadi berkat buat saya, kebetulan saya bawa pisau mininya. Nggak sengaja ini nggak on the note. Tapi look, ini adalah tool buat saya, tapi buat anak saya yang belum mengerti dan belum bisa mengerti tanggung jawab dan belum bisa mengerti sesuatu, ini bisa menjadi celaka, saudara. Berkat, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena berkat. Tapi banyak orang yang bisa dipercaya merubah dunia karena mereka punya berkat. Saya berdoa supaya Anda dan saya come to a place, datang ke tempat di mana Tuhan bilang, saya bisa percayakan kamu. Lebih banyak berkat karena apa? Orang ini bukan akan beli mobil 5, tapi akan memberkati komunitasnya. Amin. Yes, surely kamu boleh punya mobil yang bagus, karena apa? Anak Tuhan harus diberkati kan? Tapi buat apa kalau Anda punya koleksi, saya punya sekarang mau beli 7, baru dikasih bonus misalnya $200,000, beli 7 mobil. Karena apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi setiap minggu bisa ganti-ganti. Lah kalau kayak begitu, Tuhan gak bisa kasih Anda berkat. Karena apa? Purpose berkat itu adalah untuk orang lain, saudara. Nah, kita ngomong bulan ini, saya closing hari ini adalah tentang the joy in serving. Di dalam year of harvest ini, harvest of souls and harvest of resources tidak bisa dipisahkan dari melayani Tuhan dan melayani orang lain. Inseparable, saudara, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau bilang tentang harvest of souls and harvest of resource, semuanya itu terkait dengan apa? Kemampuan Anda dan saya untuk melayani. How do I know that? Nanti kita bicara lebih lanjut ya. Saya sudah bicarakan pada minggu yang pertama bahwa melayani adalah suatu budaya kerajaan Allah. Nah, ini luar biasa lah pokoknya. Anda sudah mendapatkan, saya akan lanjutkan, nanti kita akan belajar bersama-sama, amin? Saya tulisnya dalam bahasa Inggris dulu, nanti akan saya terjemahkan, karena kadang-kadang
lebih bagus dalam bahasa Inggris ya. Nggak selalu karena mungkin kosakata saya kurang, jadi bahasa Inggris lebih enak. Dikatakan demikian bahwa servanthood is an integral part of the culture of heaven. In the kingdom of God, everyone serves regardless of status. Serving, melayani adalah bagian integral dari budaya surga. Di dalam kerajaan Allah, semua melayani tanpa memandang statusnya. Bagaimana kita tahu itu? Saya sudah khotbahkan kalau Anda miss minggu pertama bulan ini, bahwa bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam kerajaan Tuhan ini semua orang melayani. Karena raja di atas segala rajanya pun menunjukkan bahwa dia melayani dulu. Amin. Yohanes 13 saya katakan kemarin ini, ya saya kutip sedikit saja. Yesus saat tahu bahwa segala kuasa sudah diberikan ke dalam tangannya, dia lalu menanggalkan jubahnya. Dia mengambil towel, handuk, lalu mencuci kaki muridnya. Kebanyakan saat orang dapat promosi, dia mengharapkan dilayani. Tapi raja di atas segala raja, Tuhan yang kita sembah, saat Bapa di surga bilang karena tahu bahwa dia siap untuk mati untuk Anda dan saya, dia berikan segala kuasa kepada Yesus. Yesus tahu pada saat itu di Alkitab dikatakan Yesus mengetahui segala kuasa sudah diberikan kepada tangannya, dia malah merendahkan diri untuk melayani. Oleh karenanya itu di dalam kerajaan Tuhan, melayani adalah budaya integral, saudara-saudara. Kalau Anda mau lebih besar di dalam, Yesus juga katakan kalau Anda mau besar di dalam kerajaan surga, Anda harus menjadi pelayan, menjadi budak malah dikatakan. Nah, itu saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. Intinya Yesus, apapun yang Yesus lakukan di dunia ini adalah model. Katakan kepada tetanggamu, model. Iya, bukan kamu model ya. Nah, jadi kenapa dikatakan model? Jadi semua yang Yesus lakukan itu kebanyakan buat Anda dan saya, saudara. Sejak awal Yesus dibaptis. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes membaptis untuk apa? Pertobatan, saudara-saudara. Orang yang ngantri itu untuk ngaku dosa. Jadi dibaptis supaya diampunin. Yohanes Pembaptis, message-nya adalah pembaptisan adalah pertobatan. Anda tahu bahwa Yesus tidak berdosa, tidak pernah berdosa. Makanya Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi melihat Yesus datang yang adalah cousin-nya. Aku yang harusnya dibaptis sama kamu, mana layak aku membaptis kamu. Tapi kenapa Yesus memberikan dirinya dibaptis? Ya ada nubuatan tentunya, adanya prophetic sign bahwa dia akan mati, dia akan bangkit lagi. Tapi saya percaya segala sesuatu yang Yesus lakukan di dalam dunia ini adalah model untuk setiap Kristen. Makanya setiap Kristen harus lahir baru, dibaptis. Saya banyak sekali, Pastor Tom apalagi lebih banyak lagi nih. Orang datang tuh kalau ditanyakan, kamu udah percaya Yesus? Percaya. Udah baptis belum? Belum. Kenapa? Karena saya belum siap. Loh, kok bisa kayak begitu? Kamu udah terlanjur lahir, udah too late. Kamu terima Yesus, kamu lahir baru. Nah, kamu melakukan deklarasi. Oh, karena saya hidupnya belum benar-benar 100%. Ya, kamu sampai mati juga belum mungkin 100%. Kita tuh hidup dari iman. Saat kita, siapa yang tahu Anda ini adalah orang kudus? Angkat tangan. Orang kudus berdosa apa enggak? Coba saya tanya jujur. Kita kan angkat tangan semua. Saya juga merasa saya orang kudus. Tapi kalau ditanya apakah Anda masih punya pikiran yang tidak baik? Apakah Anda pernah kelepasan ngomong yang tidak baik? Jadi Anda orang kudus bukan? Ya, jawabannya ya, Anda orang kudus. Tapi karena apa? Kita orang kudus karena kita mengambil apa yang Yesus kerjakan secara sempurna. Amin. Oleh karenanya itu baptisan adalah deklarasi awal, kegiatan tindakan iman awal yang setiap Kristen harus lakukan, siap atau tidak siap. Kalau kamu sudah terima Yesus, berarti get yourself baptized. Amin. Tapi saya berkhotbah kepada semua orang yang sudah dibaptis. Tapi ini bagus untuk di carousel, amen. Benar saudara, karena apa? Kita harus tahu seluruh hidup kita ini kita memakai apa yang Yesus sudah lakukan, saudara. Sampai kapanpun kamu gak akan sempurna, tapi Yesus bilang
Yesus lihat, Bapa lihat kamu sempurna. Karena apa? Dia lihat Yesus yang hidup sempurna buat saya dan Anda. Tapi kita harus melangkah dengan iman. Semua yang Yesus lakukan, pattern, pola, model, dia baptis. Setelah itu apa? Dia berpuasa. Kita bulan yang lalu ngomong tentang berdoa dan berpuasa. Kita diajar berpuasa. So saya mau rekomen kita, ingatkan saya sendiri juga. Karena saya juga suka makan, ya. Ya, kita semua suka makan, amen. Tapi kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, itu dia. Ya, aminnya agak lama yang ini. Berarti apa? Berpuasa itu penting, saudara-saudara. Itu model. Yesus mungkin gak perlu puasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Artinya apa? Dia tidak memakai kuasanya sebagai anak Allah, tapi dia mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya. Ingat model. Jadi Anda dan saya gak bisa bilang, oh Yesus, gak heran dia anak Allah. Ya terang aja dia bisa begini. Dia bilang dia mengosongkan diri. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa ikut modelnya dan berkemenangan juga. Bagaimana dia setelah berpuasa bisa menang melawan godaan? Siapa di sini yang digoda iblis? Semua kita pasti tentunya pernah digoda iblis, ya. Oh, kamu bohong aja. Daripada jujur kamu nanti nggak ditimpuk batu sih, ya. Bisa dimarahin orang, dimarahin bos. Udah kamu ngomongnya white lie aja, kan kamu nggak niat jahat, ya. Itu godaan. Bagaimana Yesus mengalahkan godaan? Dengan firman Tuhan. Ini adalah pola, berarti Anda dan saya harus baca firman Tuhan. Amen. Kalau Anda nggak baca firman Tuhan, Anda saat peperangan Anda akan kalah tentunya, karena Anda nggak bisa membela diri. Nah, jadi terus Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan. Siapa yang tahu ini juga tugas kita? Menyembuhkan orang, mengusir setan. Siapa yang percaya Anda bisa melakukannya? Mungkin ada beberapa yang, oh iya saya tahu, udah pernah belum? Belum. Nggak apa-apa, kita sekarang terima dulu. Nanti di carousel Anda saling boleh tanya lebih lanjut. And then kalau ada yang perlu doa, coba Anda tumpang tangan dan doakan. Anda akan melihat mujizat. Amin. Karena apa? Semua yang Yesus lakukan dalam kehidupannya adalah pattern dan model buat setiap kita. Kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Tentunya by grace. Tentunya dengan kemurahan Tuhan. Bukan gara-gara kita udah jago duluan. Justru karena kita sudah diberikan segalanya oleh Yesus di kayu salib. Amin. Nah, yang terakhir, contoh terakhir yang adalah model adalah yang tadi saya katakan, bahwa Yesus merendahkan diri dan melayani. Mencuci kaki murid-muridnya. Oleh karenanya itu melayani ini sangat penting, saudara. Penting sekali, especially di tahun harvest ini. Tapi saya mau kasih tahu Anda alasan yang lebih penting lagi kenapa kita harus belajar mengalami. Ini, because your purpose and destiny are always connected to serving. Bukan cuma tahun ini karena gereja lagi ngomongin soal harvest, kita harus belajar melayani. Tapi dibilangin begini, saya katakan dalam bahasa Indonesia, tujuan dan panggilan hidupmu selalu terkait dengan melayani. Saya ulang ya, karena semuanya ngelihatnya kayak burung hantu. Tujuan dan panggilan hidupmu selalu terkait dengan melayani, saudara-saudara. Melayani siapa? Melayani Tuhan, melayani sesama. Coba contoh, kita contoh secara dunia saja. Coba di sini yang mau punya pabrik baju gitu. Nah, langsung Koifung udah duluan dia. Cepat dia. You know, bayangkan pabrik baju itu yang sukses, pabrik baju yang apa sih? Yang bisa melayani orang yang siap beli. Contohnya, bajunya nih ya. Saya sekecil begini, dia jualnya bajunya yang segede gini doang. Saya nggak bakal beli, saudara. Kenapa toko atau apa semua produk, think about it, it's always selalu mengenai customer. Ya, Anda siapa di sini yang punya bisnis?
Siapa di sini yang kerja? Semua kesuksesan Anda di dalam bisnis Anda, di dalam pekerjaan Anda selalu bergantung kepada orang, saudara. Memang mungkin di dalam sekuler mereka nggak bilang melayani, tapi sebenarnya itu pelayanan dalam kutip tanda kutip. Istri saya juga punya usaha online bisnis, usaha kecil yang saya percaya diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur adalah penting sekali untuk kita take care of our customers. So, apa yang membuat kita berpikir bahwa di dalam kerajaan Tuhan itu lain? Your destiny and purpose, tujuan hidupmu selalu terkait dengan aspek melayani, saudara. Melayani sesama dan tentunya yang pertama adalah melayani Tuhan, saudara-saudara. Jika siapa di sini yang mau hidupnya memenuhi panggilan dan tujuannya? Tentunya semua Anda dan saya mau. Karena apa? Anda dan saya katakan kepada Anda di tempat ini yang mungkin juga online, yang sedang wonder, kenapa saya kok kayaknya nggak puas dengan hidup saya? Kenapa saya udah kerja, make a lot of money, kenapa kok saya kayaknya nggak kerasa apa-apa? You know, maybe you need to rediscover your purpose. Anda perlu menemukan kembali panggilan dan tujuan hidupmu. Kadang-kadang nggak jauh-jauh. Anda hanya perlu shift. Kenapa Tuhan tetapkan Anda? Ada kalanya Tuhan perlu pindahkan Anda, untuk melakukan apa yang Tuhan panggilan dalam kehidupan engkau, Nah, jadi again ya, ini penting sekali untuk kita pahami. Kalau kamu mau sukses di dalam hidup dan mau mengalami panggilan Tuhan itu dipenuhi dalam kehidupan kita semua ini, kita harus benar-benar sadar bahwa kita harus belajar melayani. Kalau kita ngomong soal melayani, kita tidak hanya memikirkan tentang, kalau melayani si Brendo main gitar, main drum, kemarin main keyboard, besok nyanyi dia. Gak apa-apa ya, puji Tuhan. Kita kalau ngomong tentang pelayanan, tidak hanya itu. Bukan saja sekolah minggu anak-anak, atau salaman di depan, pelayanan salaman gitu. Saya pelayan apa? Pelayan salaman. Bukan, dia nggak ada pelayanan salaman. Ya, hospitality, karena itu kenapa penting, saudara? Penting sekali. Waktu saya suatu ketika berdoa, kadang-kadang berdoa itu sangat singkat, saudara. Berbicara aja sama Tuhan gitu. Karena waktu itu saya mulai bertanya-tanya, kenapa sih ada pelayanan ini tuh penting? Kenapa pelayanan ini perlu ada gitu? Udah langsung aja orang masuk gitu kan. Terus Tuhan berbicara bahwa dia menginginkan jemaatnya ini menjadi extension His welcoming hand. Dia usher itu ya sebenarnya sangat profetik, saudara. Kalau Anda di hospitality team, baik-baik dengarkan ini, saudara. Saat Anda salamin, Anda welcome, Anda harus percaya Anda melakukan tindakan profetik. Bahwa Tuhan itu mengundang orang yang mungkin belum mengalami Tuhan sebelumnya. Saya juga dulu nggak mengalami, saudara. Saya bukan lahir di gereja City Blessing atau gereja Spirit Field, nggak kenal Tuhan. Tapi ada yang welcome. Saya nggak ngerti dulu di welcome, ini apaan sih, aneh banget setiap minggu disalamin gitu kan. Kenal aja enggak gitu kan. Nah, tapi kalau Anda secara profetik melakukan itu, Anda sambil berdoa, Tuhan jamah orang ini Tuhan. Pulihkan hidupnya Tuhan. Tiba-tiba intercessor sebenarnya paling bagus menjadi usher kayak gitu. Karena apa? Begitu datang melihat, Tuhan, belas kasihan-Mu, pagi ini jamah orang ini Tuhan. Dia datang untuk tujuan dia lagi bingung, perlu breakthrough atau mungkin yang sudah sakit dan sebagainya. Itu penting. Saya jadi ngomong soal usher nih. Tapi Johnson yang ngangkatin meja ini sih, jadi saya langsung sadar ini. Saudara, jadi ini sangat penting sekali. Segala pelayanan kita itu yang saya mau ingatkan adalah Anda tidak bisa melayani sesama dengan impact, dengan kuasa tanpa Anda first mengalami melayani Tuhan. Oleh karenanya itu, saudara, hari ini musik agak beda. Nggak ada drumnya. Nggak ada duk-duknya. Nah, tapi kita itu, makanya ya, saudara, kita selalu encourage Anda datang early. Datang on time. Kenapa? Don't miss the worship. Karena apa? Karena di saat itu Anda punya kesempatan untuk
melayani Tuhan secara corporate. Di rumah Anda bisa melakukan secara pribadi. Tapi biasanya kita belajar dari corporate dulu. Baru di rumah Anda lakukan. Jarang yang di rumah udah, orang masih baru nih datang nih. Baru Kristen. Di rumah udah menyembah 3 jam gitu kan. Kan gak kayak gitu kan. Di rumah. Ini apa ya, kok gak ngerti gitu ya. Baca Alkitab kok gak ngerti. Ini step by stepnya apa? Pertama kita harus mengalami bertemu dan melayani Tuhan dulu, saudara. Makanya penting ini. Kenapa apa khotbah? Kenapa pertamanya harus ada praise and worship dulu? Karena pasturnya nggak bisa khotbah lebih lama. Saya guarantee bisa, saudara. Mau pulang jam 2. Nggak sih, nggak bisa. Nanti bisa kering. Panjang pendek khotbah. Kalau Tuhan yang bicara, kita segar, saudara. Tapi jangan miss opportunity. Jangan Anda datang hanya karena Anda mau mendengar suara Tuhan, saudara. Anda berarti egois. Sama kayak gini, berkati saya Tuhan, berkati saya. Oke, kamu ke sana, berkati ini. Nggak mau. Nggak bisa kan? Anda harus mengalami Tuhan, itu penting sekali. Makanya mulai minggu depan, say to your neighbor, mulai minggu depan jangan datang telat. Terus ke yang satunya lagi, kamu juga. Menyembah itu, saudara. Penyembahan itu seringkali benar untuk Tuhan. Tuhan bisa mendengar suara hatimu, amin. Tapi kenapa Anda perlu buka mulutmu? Think about it. Karena banyak kali yang kamu katakan itu adalah penting buat kamu, bukan buat Tuhan. Tuhan, just because you said, God, you are amazing. Suddenly Tuhan bilang, saya lebih amazing sekarang karena diomongin sama Dion gitu. No. Tuhan doesn't need my word. Nggak perlu kata-kata saya untuk membuat dia lebih hebat. Dia sudah all sufficient. Dia sudah Tuhan di atas segala Tuhan dengan kesempurnaannya. Saat kamu berbicara buka mulutmu, saat kamu menyembah buka mulutmu, kamu berbicara kepada rohmu sendiri. Untuk menguatkan dirimu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu luar biasa. Oleh karenanya jiwaku bangkitlah. Masalah tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada doa yang tidak bisa Tuhan jawab. Nah jadi mulai sekarang saudara ingat, itu bukan suaramu yang Tuhan mau dengarkan, saudara. Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hatimu. Tapi saat kamu buka mulutmu, kamu memberkati dirimu sendiri. Saat kamu menyatakan, saya sudah ngomong ini 100 kali, saudara. Kejadian 1, saudara, udah bosan kali ini. Kejadian 1, Tuhan menciptakan selain manusia dengan kata-katanya, dengan firman-Nya. Berfirmanlah kamu sebagai anak Tuhan kepada dirimu sendiri tentang siapa Tuhan itu. Kebanyakan lagu worship kan itu. Tuhan amazing, for you are great. Tadi lagu itu bukan ya? Bukan, ya miriplah temennya ya. Lagu apa ya tadi ya? Itu dia, itu yang saya maksud itu. Kenapa? Itu sebenarnya lebih penting buat kita, saudara. Karena Tuhan tidak bertambah keren saat kita menyembahnya. Saat ada 1 juta umat menyembah, dia jadi tambah keren. Enggak, kita harus sadar itu. Kita memuji karena dia layak disembah, tapi juga ada efek dengan kesaksianmu. Ada efek daripada ucapanmu, saudara-saudara. Yesus berkata, kalau engkau berkata kepada gunung problem itu, berangkat dia, tercampak ke laut. Jadi, jangan ada umat Tuhan di tempat ini yang senyum aja saat menyembah. Wah, ngasih senyum kepada worship leader si Markus udah gejreng-gejreng dia hari ini enggak. Dikasih senyuman. Bukan, saudara, kita mengundang Anda untuk menyembah. Amin. Katakan kepada tetanggamu, sembah dengan membuka mulutmu. Amen. Kita melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan favornya Tuhan. Karena kita punya favornya Tuhan. Amin. Kita sudah sering mendengar kata-kata itu. Saya langsung aja
berikan kesaksian saudara. Melayani Tuhan itu, Tuhan sangat senang sekali kalau umatnya tahu bagaimana cara melayani dia. Ada suatu cerita saudara, bahwa suatu ketika kita ada retreat dan istri saya mulai melayani, mendoakan orang. Ada ceritanya, ada satu anggota sel group tentunya, yang dia tiba-tiba saat berdoa, yang dia dapat adalah Tuhan itu, kok firmannya adalah begini, Tuhan itu senang sekali sama kamu saat kamu ini meluangkan waktu buat Tuhan. Istri saya itu benar-benar mendapatkan kayak, aduh Tuhan itu sangat bersukacita sekali dan sangat happy sekali. Seorang anak muda ini saat menyimpan waktu dengan Tuhan. Baru dikatakan firman-Nya itu, langsung anak ini dijamah Tuhan dan menangis, saudara. Kenapa? Ternyata dia baru cerita bahwa sudah 30 hari dia komitmen mencari Tuhan, simpan waktu sama Tuhan. Tapi dia tidak mengalami apa-apa selama 30 hari. Dia bilang, ini is it a waste of time? Is it kenapa saya nggak mengalami apa-apa? Ternyata kadang-kadang our experience and God's experience is very different, saudara-saudara. Penyembahanmu, saat kamu pagi-pagi meluangkan waktu, saat kamu belajar mendengar Tuhan, saat kamu belajar membuka firman Tuhan, apa firmanmu itu? Oh, itu tuh menyukakan hati Tuhan dengan luar biasa, saudara-saudara. So saya mau encourage setiap kita, kalau Anda masih belum mendapatkan sesuatu, jangan give up. I want to release this word for you because it's the same for you. Dan Tuhan itu bersuka, tapi ada caranya, saudara. Bagaimana supaya Anda bisa dapat something? Di carousel, minta carousel leader Anda, ajar bagaimana caranya mendengar Tuhan. Doakan kepada saudara. Karena dulu juga saya nggak ngerti, saudara. Saya juga bingung kalau misalnya saya bisa ngajar Alkitab dulu, saya nggak ngerti. Saya dulu sebelum benar-benar mengikuti Tuhan, for some reason, Tuhan suruh saya through different way. I didn't say Tuhan menyuruh saya karena saya nggak mendengar Tuhan. Tapi saya mulai baca Alkitab, selagi saya masih di agama yang lama, baca Alkitab cukup banyak itu, mungkin hampir selesai seluruh Alkitab mungkin. Perjanjian lama saya baca gitu, nggak ngerti. Nah terus setelah itu, setelah saya lahir baru, saya di sini melayani kerja jadi delivery. Setiap hari kerjanya apa? Saya mendengar firman. Tahu-tahu saudara, just by the grace of God, berapa tahun kemudian, firman yang saya sudah baca, yang saya sama sekali nggak bisa mengerti, sekarang datang aja, set. Itu kan Anda dan saya sama kan? Sama kan ceritanya? Ini sama by the way ceritanya semua. Jadi Anda jangan give up. Makan dulu. Anda tidak tahu, mungkin Anda habis makan, kok nggak jadi gede ya? It takes a process. Digest it. Learn to hear God. Ask your leaders. Tanya, minta doa. Saudara, Anda akan mendengar Tuhan, pasti. Amin. Amen. So again, your service to God matters so much. So again, jangan Anda discourage yourself saat Anda meluangkan waktu. Mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, mungkin kurang, mungkin lebih, mungkin 2 jam. Puji Tuhan kalau bisa 2 jam. Tapi yang penting Anda punya komitmen untuk melayani Tuhan. Amen. Kita lanjut saja ya. Oh my goodness, ini baru slide yang ke-5. Praise the Lord. Service is a trait that transcends the boundaries of status, as both slaves and son should serve. Nevertheless, the nature of their service is fundamentally distinct. Slaves serve to acquire, while sons serve out of revelation of who they are and what they already possess. Saya terjemahkan. Pelayanan itu melampaui batasan status, saudara. Kita sudah ngomong. Karena budak dan anak sama-sama harusnya bisa melayani. Namun sifat pelayanan mereka ini secara fundamental ini berbeda. Karena kalau budak melayani untuk apa? Dapat favor. Untuk mendapatkan, siapa tahu Tuhan saya jadi lebih baik sama saya. Tapi kalau anak melayani karena mereka tahu siapa mereka di dalam Tuhan dan apa yang sudah Tuhan berikan.
Amin. Minggu pertama saya sudah khotbah juga tentang ini. Kalau Anda miss, Anda bisa dapatkan di YouTube ya. Nah, kita langsung saja ke Galatia 4, 5-7. Dikatakan bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi? Kurang keras dong. Kita diterima menjadi? Amin. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Saudaraku, ada perbedaan. Kita disuruh melayani. Kita disuruh menjadi pelayan. Kadang-kadang quote unquote ya. Ini kita harus pahami. Karena apa? Kalau Anda melayani dari posisi seorang budak, sama kayak prodigal son yang kedua. Bukan prodigal son, kokonya. Iya, kokonya. Kokonya anak hilang itu kan, dia kan di rumah, tapi dia terhilang. Dia ngambil posisi bukan sebagai anak. Dia melayani karena sebagai budak, saudara. Karena apa? Aduh, saya udah melakukan ini. Dikasih kayak ini untuk senang-senang dan sebagainya. Padahal Bapak bilang ini udah punyanya kamu, kok bisa begitu? Nah, jadi ya saya nggak akan lanjutkan lagi. Anda kalau belum mendengar, Anda silakan ya. Sekali lagi, your purpose and destiny always connected to serving. Nah, kita akan belajar dari cerita Elisa pagi ini. Sebelum kita cerita tentang Elisa, ini tentunya kita juga belajar tentang Elia yang adalah mentornya, yang dilayaninya. Ya, kita tahu ceritanya bahwa Elia memanggil api dari surga, lalu apinya datang, lalu dia menyembelih, membunuh 450 nabi Baal yang telah menyesatkan orang Israel daripada jalan yang menyembah Tuhan. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya itu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Tentunya kalau sampai dia harus ngejar-ngejar orang dan membunuh semua nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Well, nabi-nabi di Alkitab Perjanjian Lama ini kedengarannya mungkin serem ya saudara. Tapi do you know that kalau jemaat itu disesatkan, mereka masuknya kemana saudara? Neraka saudara-saudara. Jadi ini makanya Tuhan itu di dalam Old Testament Perjanjian Lama itu dia zero tolerance policy tentang orang-orang yang menyesatkan orang menjauhi Tuhan. Karena apa? Tuhan mau menyelamatkan. Tapi nabi-nabi palsu ini membuat orang-orang ini forever punish di dalam hell, di dalam neraka saudara. Jadi Tuhan itu sangat marah. Tapi tentunya ini a lot of work. Akhirnya dia mengalahkan semuanya mati. Terus apa yang terjadi? Dia burn out saudara-saudara. Saya mau kita encourage, terutama di DM team ini mereka biasanya melayani 2 service, kameramen, soundman, mereka melayani 2 service setiap minggu saudara-saudara dari pagi sampai siang. Come on, give them a hand. Puji Tuhan. Thank you. But saya mau kita semua tuh paham, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kita bisa melayani, tapi bisa miss apa ya? I said here don't miss God when you are serving and doing the work of God. Kita bisa miss, kita merasa, aduh Tuhan saya itu capek sekali Tuhan. Dan benar sih, ada wisdomnya sih. Saya rasa kita semua harus punya wisdom. Benar-benar, Anda harus punya waktu sabat. Karena apa? Itu sudah digariskan sama Tuhan. Anda harus punya sabat. Jangan sabatmu dipakai untuk pelayanan semuanya gitu. Jadi 7 hari pelayanan gitu. Tuhan pun gak pernah minta itu saudara-saudara. Enggak. Pelayanan apa? Ada yang Anda gak pelayanan di gereja, pelayanan di bisnis. Ini 7 hari pelayanan di bisnis. Bilangnya saya melayani bisnis 7 hari. Akhirnya apa? Burnout pasti. Nah, jadi Elia saat melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh bisa completely miss and be burned out, saudara. Itu api baru datang by the way dari surga. Siapa di sini yang bisa mengerti kadang-kadang? Oh, kayaknya tiba-tiba habis something yang luar biasa, saya ngerasanya kok burn out gitu. Saudara, yang amazing adalah
Nggak ada deng ceritanya. Saya harus ngomong aja. You know, yang amazing adalah setelah itu Tuhan kirimkan apa? Yang belum tahu apa? Yang belum tahu ceritanya Anda baca 1 Raja-Raja 18. Coba dicatat 1 Raja-Raja 18. Coba Anda baca di rumah. Itu luar biasa. Ini tiba-tiba Tuhan kirim malaikat. Malaikat, tapi Tuhan kirim buat apa? Ini something yang Tuhan baru bicara sama saya, which is so amazing. Buat apa Tuhan kirimkan malaikat? Elia tiba-tiba disegarkan lagi, langsung dia kuat lagi melayani, apa begitu? Apa yang terjadi? Dikasih makan. Karena Elia suka makan, dikasih makannya 2 kali. Kamu tahu nggak? Dikasih makannya 2 kali, beneran saya nggak joking. Bukan, karena Elia begitu lemah. Malaikat bilang makan sekali lagi, 2 kali. Malaikat kasih makan. Karena apa dibilangnya? Karena the journey is long. Karena perjalanan setelah ini akan panjang. Anda tahu nggak? Buat apa perjalanan itu saudara-saudara? Saya pikir udah dikirimkan malaikat begitu luar biasa, ya udah dia pulihkan aja. Dan ternyata setelah itu setelah makan 2 kali dikasih malaikat itu, dia punya tenaga untuk lari 40 hari saudara. Sampai ke gunungnya Tuhan, Gunung Horeb. Dia dari burnout dikasih makan bukan untuk dipulihkan. Dia dikasih makan untuk bisa ketemu Tuhan lagi saudara-saudara. Ini prinsip untuk saya dan Anda. Saudaraku, firman Tuhan itu bukan hanya untuk firman. Bukan untuk dimakan saja. Tapi ini harus kita makan menjadi kekuatan untuk kita bisa mencari Tuhan lagi saudara-saudara. Karena burnout itu lucunya gini, begitu Elia ketemu Tuhan. Dia bilang iya karena saya begini. Tuhan gak jawab itu. Langsung habis itu dia pergi pelayanan lagi, kok bisa? Karena apa? Ketemu Tuhan. Langsung Yesus bilang apa? Aku adalah jalan, kehidupan dan the way, truth and life. Ya, life, hidup. Saat kita ini bertemu Tuhan, nggak mungkin saudara bisa semaputan gitu, misalnya tambah lemas gitu, enggak. Anda akan disegarkan, Anda akan mengalami gairah yang baru, Anda punya semangat yang baru. Tapi more than that, Anda yang tadinya aduh udah dah, saya nggak mau do anything, suddenly realize you have a call. You have a call. Setelah itu ceritanya cerita Elisa saudara-saudara. Jadi again, yang kita mau belajar untuk nggak mengalami burnout adalah kita harus sadar bahwa saat kita itu melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu bertemu dengan Tuhan itu yang akan menyegarkan Anda. Siapa yang Anda sudah dengar tentang rivers, ya? Adanya river dari throne of God, yang dimana kalau pohon ditaruh di dekat river banknya itu, di dalam dekat sungainya itu, langsung itu pohon apapun dia menghasilkan buah dan daunnya menjadi obat saudara-saudara. Kok bisa begitu? Karena kuncinya adalah bertemu dengan source-nya of life itu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita tepuk tangan. Amin. Anda dan saya punya panggilan dalam kehidupan. Nah, the call of Elisha ini begini. Dikatakan dengan demikian bahwa pergilah, kembalilah ke jalanmu. Ini ngomong ke Elia ya, yang tadi kita sudah sampaikan ceritanya. Melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, kamu harus ABC. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Oke? Next one. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan dia sedang mengemudikan yang ke-12. Lalu Elia dari dekatnya melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Dilanjutkan, lalu berbaliklah ia dari Elia dan mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Pelajaran pertama yang kita mau belajar, saudara. Kita tahu Elisa itu terkenal sebagai nabi dengan pengurapan
ganda? Siapa di sini yang mau punya pengurapan ganda? Semua angkat tangan dong, angkat tangan. Nah, ini kita akan belajar gimana caranya punya pengurapan ganda. Semua orang mau punya pengurapan ganda, tapi nggak semua orang bisa menerima pengurapan ganda. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa melakukan prinsip ini tidak bisa menerima pengurapan ganda. Tapi Anda dan saya percaya bisa menerima pengurapan ganda saat kita berjalan di dalam firman yang Tuhan sudah, prinsip firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang pertama saya mau katakan adalah begini. Tuhan berbicara kepada Elia. Ini orang, misalnya ini si Markus aja nih. Markus, ini saya mau jadi apa gitu kan. Tuhan bilang, urapi dia dan sebagainya. Langsung dong dikasih kan jubahnya gitu. Dia langsung jadi nabi gitu. Iya apa enggak? Tuhan bilang, Tuhan berfirman loh ini jadi nabi nih. Tapi prinsipnya apa yang terjadi? Sesudah itu bersiaplah si Elisa ini lalu mengikuti Elia dan menjadi apa? Baca bersama-sama menjadi. So, seperti dari pertama saya sudah katakan, panggilan hidupmu itu tidak bisa lepas daripada melayani saudara-saudara. Ini firman Tuhan, Tuhan tidak pernah bohong. Dia bilang apa? Ini orang Elisa ini akan menjadi nabi. Urapi dia. Saat dikasih pantalnya itu ya. Itu seorang-orang tuh diurapi saudara-saudara. Tapi kita tahu bahwa sampai Elia terangkat ke surga baru mantelnya itu jadi milik Elisa. Sebelumnya dia melayani mantel Elia ini saudara. Ya tentunya bukan mantel ya, tapi ya quote unquote lah. Nah, dia menjadi pelayan saudara-saudara. Jadi seringkali ada dan saya yang punya prophetic word yang luar biasa. Kalau prophetic word Anda belum terjadi dan kok kayaknya progresnya lambat, tanya pertanyaan kepada Anda, apakah Anda sudah jadi pelayan? Again, kita melayani bukan dari hati sebagai budak dan pelayan bahwa aduh semoga saya bisa dikasihani. Enggak, kita ini anak. Tapi kita punya culture. Kita diminta untuk melayani karena kingdom of God is about serving. Nah, ini jadi tidak ada orang satu orang pun di dunia ini yang Tuhan berikan jabatan, otoritas, kekuasaan sebelum dia mengambil postur melayani saudara-saudara. Sama seperti Elisa, panggilanmu ini kita harus belajar melayani. Setiap anak Tuhan akan Tuhan masukkan langsung kepada sekolah melayani. Dan akan ada tes melayani. Anda tahu nggak? Elisa ini akhirnya melayani Elia sekitar 6 tahun saudara-saudara. Dia dikenal sebagai apa? Saya langsung aja sebenarnya ayatnya nanti. Dia dikenal sama orang-orang sebagai apa? Orang yang bujangnya Elia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya adalah apa? Orang yang memberikan air kepada tangan Elia. Kemana-mana mungkin ini contohnya nih. Wah ini misalnya ada orangnya di sini nih ya. Oh kamu akan jadi, wah ini. Misalnya saya Elianya, ini Elisanya. Kamu Tuhan jadikan prophet gini. Terus dia kemana-mana bawa air. Saya mau makan, oh sini saya tuangin airnya. Ini prophetnya apaan ini? Nabinya kapan jadi nabi? Tapi seringkali Tuhan bisa memberikan giftnya, karunianya itu gampang sekali. Berkat gampang sekali saudara-saudara. Tapi kamu siap atau tidak hatimu? Nah itu makanya Elisa ini sama Gehazi lain ya. Aduh saya gak mau jelaskan. Tapi ya itu. Pelayan itu dites saudara-saudara. Anda dan saya akan dites. Apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda ini siap melayani? Apakah Anda punya hati yang benar di dalam melayani? Yesus sendiri memberikan contohnya. Amin. Melayani tentunya tidak mudah dan banyak memerlukan pengorbanan. Tapi di dalam kerajaan Allah untuk go up you need to go down. Amin. Jika kita mau menjadi besar kita harus melayani. Nah kita kembali kepada cerita Elisa ya. Lalu dikatakan ini tadi kita udah baca ya. Saya mau underline aja. Ia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedangkan ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Nah untuk kita bisa melayani ada beberapa hal yang saya percaya kita harus patahkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama adalah ini. Unavailability. Unavailability saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ketidaksediaan aneh rasanya.
Ini yang luar biasa. Seringkali ada orang, Pastor Paul, kita lagi bicara-bicara sama pastor. Oh, kita ini perlu ini itu ya. Siapa ini perlu kita perlu ada orang yang menjadi pemimpin apa. Terus udah gitu nama keluar, oh bagaimana kalau ini? Oh, terus saya bilang, aduh ini orang ini sibuk sekali, gini. Aduh jangan deh. Kata pastor gini, tapi Tuhan tidak pernah memanggil orang yang gak sibuk. Cuma satu yang amin, saudara-saudara. Amin. Ini si Elisa ini lagi sibuk, saudara-saudara. Dia lagi bekerja. Dia dari keluarga kaya. Dia ada 24 domba ini. 2 domba lembu. Dia ke yang 23, 24 ini. Kan 1/2 ya. Nah, jadi dia lagi sibuk, saudara. Kesibukanmu seharusnya tidak membuat kamu jadi unavailable to the call of God. Unavailability is something that you need to break. Because why? Many time when kita nanya, ayo kita belajar melayani yuk. Kita kunjungi orang atau apa. Aduh sibuk deh. Saudara, Elisa juga sibuk. Tapi dia tahu mana panggilan Tuhan. Dan dia menyisihkan kesibukannya. Anda kalau masih hidup, kemungkinan Anda akan sibuk terus. Cuman orang mati aja yang senggang. Ya, jadi sibuk sama tidak available adalah something yang different, saudara. Anda dan saya sibuk, tapi kenapa kita mau melayani? Karena Tuhan bicara, kita respon and kita say I'm available. Di dalam Carousel ada 4 kategori untuk orang bisa menjadi Siri ikutan. Ada 4 kategori orang bisa menjadi leader. FAST. Yang kedua adalah A, available. Available actually I think very important, yang paling pertama. Karena apa? Forget about faithful. Kalau kamu nggak ada waktu, nggak mau meluangkan waktu, it doesn't matter. Kamu tuh faithful, kamu tuh diurapi, kamu tuh apa? Kamu tidak akan ada di rumah Tuhan. Kamu tidak akan ada di luar rumah Tuhan, di mana Tuhan mau tempatkan kamu. Amin. So unavailability ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Kita harus break it. And then with unavailability, temannya adalah apa? Excuses. Elijah waktu dikasih itu, Nabi Elia, datanglah tahun depan lagi. Saya ngatur dulu, manajemen dulu segala macam. Nanti saya udah ini, saya ikut tahun depan. Excuses, saudara-saudara. Lucunya, orang yang busy bisa available, tapi ada juga orang yang tidak busy dan tidak available. Kok pada diem ini jadinya? You know, oh my goodness, ini tuh waktu Tuhan bicara, saya tuh gemeteran loh sebenarnya. Ini apa kayak, ini tuh bahaya banget, saudara-saudara. Karena apa? Bukan buat gereja ini. Buat panggilan hidupmu. Saat kamu melakukan panggilan hidupmu. Kamu tuh saat kamu mau mati one day. Hopefully umur 90, 100. Kau berkata, Tuhan terima kasih. Hidupku itu adalah a full life. Impactful life. Saya sangat diberkati. Anak cucu saya, cicit saya. Semuanya melayani Tuhan. Semuanya mengalami Tuhan. Saya siap bertemu Tuhan. Oh Tuhan. Come on. Oh, luar biasa. And kita tahu ada yang sudah di antara kita, om, tante, ada yang grandpa yang sudah berpulang. Dan saya mendengar testimoninya itu seperti itu. Itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita yang masih sekarang ada di sini, saudara-saudara, apakah kita ini banyak alasan? Hati-hati, saudara. Karena apa? Panggilan hidupmu. Connect sama melayani. Belajar melayani di dalam rumah Tuhan untuk apa? Untuk melayani di luar sana. Karena dunia itu yang perlu Anda di luar sana. Di sini semua udah orang percaya atau sebagian besar orang percaya. Kita di sini training ground. Tapi sebenarnya the real battle di luar sana. Anda di sana akan menjangkau, melayani orang. Orang yang belum percaya, yang lagi sakit, Anda kunjungi. Anda yang mereka mengalami masalah, Anda dapat prophetic word, lalu dikatakan, lalu Anda doakan. Itu kan semua melayani. Gak ada waktu Tuhan. No, kita sekarang akan bilang I'm available. Say it. Amen.
So, excuses, unavailability, let's remove it. Amen? Dikatakan demikian, in serving, availability is paramount. Many miss their great purpose and destiny as they fail to make themselves available to them. Artinya di dalam melayani, availability itu adalah utama sekali saudara-saudara. Karena banyak orang kehilangan tujuan dan panggilan hidupnya karena mereka tidak membuat diri mereka sendiri available. Amin. Semua menerima? Kita harus break apa lagi? Ini saudara, males. Siapa yang tahu pelayanan itu a lot of work? Yes, absolutely. Tapi tema bulan ini adalah, say it with me, the joy in serving. You know, nanti penutupannya adalah tentang joy, saudara. Benar, kalau Anda itu melayani dan Anda melihat bagaimana Tuhan bekerja, Anda akan penuh joy sekali, saudara-saudara. Jangan for that joy Anda jadi nggak mementingkan sabat, itu Anda akan burn out. But penting ini untuk melayani dan Anda akan mengalami joy. Another thing, another person that God cannot use. Satu tadi, orang yang bilang saya nggak available. Yang kedua adalah orang yang malas. Ya itu kan sama. Iya. Nggak available kan, excuses kan membuat orang itu nggak available. Oh ini itu, intinya dia nggak bisa. Nah yang kedua adalah orang malas, saudara-saudara. Nah, destiny and purpose bilangnya, faith, dispelnya apa? Faith spell S yang ikut bahasa Inggris? Oh bukan, faith. Hah? Yes, that's good, that's good. Nah ini sekarang saya punya lagi yang baru. Destiny and purpose dispel as WZORK. Destiny and purpose itu work, malah hard work, saudara-saudara. Well, belum get it ya. Ya nanti semoga Anda udah pulang nanti get it di rumah. Intinya adalah destiny and purpose itu hanya bisa di-fulfill saat Anda say yes in doing hard things. Make yourself available to do even though it's tiring. Yes. Saya pelayanan pertama saya adalah set up bangku, saudara. Benar-benar. Buat apa? Pada saat itu Tuhan atur hati saya di mana saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, saya ini melakukan ini untuk Tuhan, benar. Saya udah dengar cerita, saya udah ceritakan ini beberapa kali, tapi ada orang baru. Banjir di Bandung, saudara, lagi segini, angkot semua pada nggak bisa lewat. Saya jalan kaki, saya yang pertama datang kebanjiran karena kita naik angkot, masih kuliah, set up chair. Saya sangat mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena saya yang pertama hadir nih. Kalaupun orang lain gak hadir, ini akan diset. Karena apa? Ini buat Tuhan. Bener-bener. Saya belajar itu karena apa? Kalau pertamanya kita pelayanan seringkali, saya juga pelayanan musik dulu. Kerasanya apa? Pengennya keren. Tapi kalau pelayanan kayak begitu nggak ada keren-kerennya, saudara. Karena apa? Orang juga nggak tahu saat mereka datang kursi udah beres. Kamu nggak lagi begini. Waduh, Dion, you are so diligent. No, udah selesai, saudara. Yang tahu hanya Tuhan dan malaikat. Nah, jadi kita harus come out from laziness. Laziness in serving God and serving others. Laziness in making time to serve God at home. Kalau Anda tidak bisa melayani Tuhan, percayalah, susah Anda untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan. Karena Anda mungkin gak mau, karena kamu gak cinta Tuhan. Tapi semakin kamu jatuh cinta, apapun yang Tuhan suruh. Dan bukan hanya Tuhan suruh, yang gak Tuhan suruh aja kamu dengan sukacita. Karena saya sangat cinta Tuhan, saya mau. Tuhan, it's so amazing. Tidak ada lagi malas dalam anak-anak Tuhan. Amen. Dikatakan Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amen. Kita kelihatannya selesai di sini saja waktunya. Boleh saya minta Brando atau David mungkin just be at the background. Saudara, yang terakhir sebenarnya itu adalah kesombongan, saudara. Yang kita harus break adalah kesombongan. Kita pikir bahwa melayani itu untuk status. Padahal melayani itu dari status. Yesus tahu segala kuasa telah diberikan kepada dia melayani. Jadi apa? Pelayanannya itu bukan untuk dilihat orang.
Pelayanannya itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, saudara-saudara. Tapi karena dia tahu. Dia mau set model buat kita semua, saudara-saudara. Let me close with this. Honor manifested in serving is a conduit for receiving impartation that cannot be attained through other means. Anda tahu artinya? Ada berkat Tuhan yang Anda dan saya tidak mungkin akses selain melalui pelayanan. Selain melalui honoring, saudara. Saya mau ceritakan suatu kesaksian yang saya sudah pernah ceritakan mungkin berwaktu-waktu yang lalu. Waktu saya di Temple City, saudara-saudara, Pastor Tom sama Cirosa adalah pastor kami di Temple City. Suatu ketika Pastor Paul datang dengan guest speaker. Silahkan saudara-saudara. Ya, kita kasih waktu. Ada guest speaker waktu itu. Dan biasanya kalau ada guest speaker di Temple City, orang-orang dari Claremont pada datang. Waduh, Anda tahu ya, dulu kita punya properti mainnya di Claremont. Temple City kita satellite church kayak Colton atau San Diego. Lebih kecil tentunya karena kita masih nyewa tempatnya. Nah, suatu ketika itu biasa kalau ada guest speaker, dari Claremont pada datang orang-orang. Dan saya selalu memperhatikan ada orang-orang tertentu yang suka sekali melayani. Melayani siapa? Melayani guest speaker, saudara-saudara. Kalau ada guest speakernya datang, disiapin mungkin minumnya. Yang saya perhatikan sih, dia suka bawain guest speakernya, bagnya atau apa gitu ya. Nah terus di Temple City kita ada fellowship hall di sebelah. Lalu, biasanya udah pada jalan ke sana. Terus saya perhatikan satu hal. Saya perhatikan our own Pastor Paul Tan. Tidak ada yang bawa tasnya, saudara-saudara. Karena semua orang sibuk melayani tamu. Terus Roh Kudus bicara, kamu layani dia. Lalu saya bilang, Pastor, may I carry your bag? Dia bilang, oh no Dion, it's okay. It's okay, gak perlu gitu. Saya bilang, please let me do it. Because I felt God want me to. I don't know, I don't remember kalau saya katakan itu kepada pastor apa enggak. Tapi intinya saya dapat tasnya. Terus saya jalan duluan ya kan, kalau enggak aneh kan, jadi kayak ajudan gitu kan di sebelahnya kan. Saya keluar Temple City ada yard yang besar sekali, ada pohon besar sekali. Saya bawa tasnya, saya nunggu di pinggir taman itu. 10 detik, kok enggak keluar sih pastor? 20 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, mungkin 5 menit pastor masih belum keluar. Saya sampai bingung ini kemana pastornya. Tapi di saat saya itu diam dan pegang aja tasnya itu, tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya, saudara-saudara. And langsung saya tuh mengalami pengurapan Tuhan yang luar biasa sekali. Saya nangis di situ sendiri, saudara, megang tas. Saya udah cerita kepada Anda yang sudah sering bergabung dengan kami. Itu benar-benar saat itu saya mengalami pengurapan yang daripada Tuhan, bukan gara-gara orang tumbang tangan sama saya, saudara. Ada pengurapan yang Anda tidak bisa terima kecuali Anda melayani, saudara-saudara. Pastor Paul nggak tahu waktu itu. Setelah berapa lama baru saya cerita kepada Pastor Paul. Dan saya nggak tahu bahwa ternyata saya akhirnya dipakai untuk melayani Pastor Paul sampai saat ini gitu. Pelayan itu hanya bisa melakukan sebatas tanggung jawab. Tapi anak bisa melayani beyond, saudara-saudara. Honor itu penting sekali. Honor manifest in serving itu, conduit itu adalah channel. Jadi Anda mau mengalami, saudara, pengurapan yang baru, layani, saudara. Layani. Saya mau katakan yang terakhir adalah seringkali kita itu juga gak honor hamba-hamba Tuhan yang melayani kita atau leadermu di carousel. Ingat, mereka ada untuk melayanimu. Melayani itu di dalam kerajaan Tuhan bukan dari atas ke bawah atau dari atas ke bawah ke atas. Kalau di dunia dari bawah ke atas ya, yang less melayani yang lebih besar. Tapi tadi Yesus memberi contoh bahwa dia yang lebih besar melayani yang lebih rendah. Tapi itu bukan prinsipnya. Prinsipnya semua melayani. So layani carousel leadermu. Berkati carousel leadermu. Doakan, encourage them. Karena mereka berdoa buat Anda.
Amen. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Joy in serving. Saya mau berdoa untuk setiap kita. Mungkin ada dua grup yang saya mau doakan. Ada 2 grup yang mau saya doakan. Orang yang mungkin tidak melayani karena mungkin pernah dikecewakan dalam pelayanan. It doesn't matter, Tuhan katakan. Prinsip kebenaran adalah prinsip kebenaran. Tuhan akan sembuhkan engkau. Tuhan akan pulihkan engkau. Dan those that are burned out because melayani, Tuhan akan berikan. Kita berdoa supaya kamu mengalami Tuhan dan dipulihkan dan disegarkan lagi. And yang setiap kita yang masih belum melayani atau diingatkan lagi, biar kita bisa melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi dan bisa melayani sesama. Amin. Angkat tanganmu, buka hatimu. Oh Bapa, aku mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Engkau tidak malu untuk melayani karena pelayanan bukan sesuatu yang kita harus malu. Tapi kita sebagai anak-anak kerajaan Tuhan adalah suatu kultur kita, budaya kita untuk melayani. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan setiap umat-Mu di tempat ini. Kalau mereka pernah dikecewakan oleh leaders yang mungkin belum sempurna Tuhan, Engkau pulihkan. Karena apa? Tuhan tetap mau kita melayani. Tuhan mau pulihkan engkau karena melalui pelayananmu banyak orang akan dimenangkan untuk Yesus. Dan melalui pelayananmu engkau akan diberkati. Harvest of resources. Oh Bapak, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus supaya umatmu mengetahui bagaimana caranya bertemu muka dengan Tuhan. Biar melalui firman mereka makan, mereka bertemu Tuhan. Saat mereka mulai capek habis melayani, mendapatkan banyak cerita kesaksian, mereka makan lagi firman Tuhan dan ketemu Tuhan lagi dan dipulihkan lagi dan disegarkan lagi. Dan biar Tuhan sama seperti Elisa menerima mantel pada saat mereka lulus Tuhan. Aku berdoa biar adanya pengurapan yang baru. Biar adanya mantel yang engkau katakan ini adalah mantel, ini ada namamu. Layani terus. Layani terus. Waktunya kamu grow up dan fit the mantle, the Lord will give you the mantle. Terima kasih Bapak, kami utus umat-Mu di tempat ini. Keluar diberkati dengan kuasa dari Maha Tinggi. Biar apa yang mereka lakukan berhasil. Dan biar mereka menjadi pencinta, lovers of God. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.